Baik, kita mulai pembuatannya. Oke, kita panggil Android Studio-nya. Android Studio, kemudian tunggu beberapa saat sampai dengan muncul. Nah, ini kira-kira seperti ini tampilan pertama kali ketika Android Studio dibuka. Langsung pilih Start New Android Studio Project. Kemudian akan muncul pilihan template. Select a project template. Anda bisa memilih template sesuai dengan kebutuhan. Untuk pertemuan kali ini kita pakai saja yang paling sederhana, pilih empty activity. Kemudian dipilih next. Setelah itu pilih lokasi penyimpanan. Nah, save location, kita pilih save locationnya. Saya akan coba masukkan di folder data, kemudian latihan Android. Nah, ini saya letakkan di sini. Kemudian di dalam situ saya bikin satu folder baru, kasih nama saja latihan 1, kemudian tekan OK. Nah, ini akan saya simpan di sini. Lokasi penyimpanannya di C, data latihan Android latihan 1, kemudian tekan OK. Terus setelah itu kita beri nama projectnya. Nama projectnya juga saya kasih nama latihan 1. Dan di bawahnya ada package name, nama package. Nama package ini silakan diisi dengan nama package yang unik gitu ya, karena ini nanti ketika Anda upload di Play Store ini menjadi identitas dari aplikasi yang Anda buat. Saya kasih nama saja Kom Nandang Hermanto latihan 1 ya. Itu nama package-nya. Kemudian language-nya, bahasanya saya biarkan Java. Terus minimum SDK-nya sekarang ini terpilih Jelly Bean. Untuk memilih minimum SDK, Anda pertimbangkan kira-kira aplikasi yang Anda gunakan ini calon penggunanya itu menggunakan Android versi berapa gitu ya. Kalau kita sudah tahu calon pengguna Androidnya versi tertentu, kita sebutkan saja nama versinya secara langsung. Misalkan dikhususkan untuk pengguna atau pengguna aplikasi yang akan kita buat ini rata-rata menggunakan minimal Oreo, misalkan kita pilih saja Oreo. Nah, tapi kalau kita lihat di bagian sini tertulis kira-kira hanya mencakup 6% dari pengguna aplikasi Android yang aktif di Play Store, kira-kira begitu ya. Jadi hanya mencakup 6% pengguna aplikasi Android yang aktif di Play Store. Ini saya turunkan saja versinya biar bisa mencakup lebih banyak pengguna di Play Store. Saya turunkan agak jauh, saya turunkan di Jelly Bean. Ya, Jelly Bean ini mencakup 99,6% pengguna Android yang aktif di Play Store. Kira-kira begitu. Kemudian setelah selesai mengatur konfigurasi projectnya, kita tekan finish. Nah, tekan finish ini bukan selesai ya. Tekan finish ini berarti baru mulai, justru baru mulai. Finish itu kan biasanya selesai, tapi ini malah baru mulai. Nah, tunggu beberapa saat sampai dengan Android Studio siap untuk kita gunakan sebagai alat untuk pembuatan program. Biasanya yang memakan waktu cukup lama ini adalah konfigurasi Gradle ya, dan perlu diingat biasanya harus langsung terkoneksi ke internet. Jadi ketika melakukan pembuatan project baru, dia akan download. Nah, ini sudah selesai ya. Pertama kali tampilannya akan muncul seperti ini ya. Pertama kali akan muncul seperti ini. Di sebelah kiri ada tulisan Android gitu ya. Ini nanti project Android. Kemudian di bawahnya ada beberapa foldernya akan kita pelajari lebih detailnya di pertemuan mendatang. Kali ini akan secara sekilas saja, karena fokus utamanya adalah kita membuat aplikasi yang sangat sederhana dulu. Jadi tidak perlu memusingkan dulu isi yang ada di sini. Langsung saja mulai dari bagaimana merancang tampilan terlebih dahulu. Merancang tampilannya masuk ke bagian activity main XML. Nah, ini bagian activity main XML ini digunakan untuk merancang tampilan dari aplikasi yang kita buat.
Kemudian kalau kita membuat kode-kode programnya di bagian Java. Nah, di sini. Jadi ini untuk membuat tampilan, kemudian ini untuk coding Java-nya. Itu bagian utama. Kalau kita lihat dari hierarkinya, strukturnya itu ada di bagian app, kemudian Java, main activity Java yang ini. Kemudian kalau yang XML itu posisinya di bagian REST, kemudian layout. Nah, ini posisinya. Jadi kalau saya tutup dulu, yang akan kita pakai adalah bagian layout dan bagian kode Java-nya. Bagian layoutnya masuk tadi di posisi REST. Ya, ini saya tutup dulu saja. Masuk ke apps gitu ya, kemudian dipilih REST, kemudian pilih layout. Nah, ini adalah nama layoutnya, activity main.xml. Tampilannya seperti ini. Ini bisa kita rubah ya. Tampilannya bisa kita klik di sebelah sini. Ini akan menampilkan sebelah kiri kode programnya, sebelah kanan adalah tampilan previewnya. Nah, untuk merancang tampilan menggunakan XML. Jadi ini bahasa XML dan ini kira-kira previewnya gitu ya. Kira-kira tampilannya seperti itu. Bisa juga dirubah dengan model tampilan seperti ini. Kalau tampilan seperti ini berarti full bagian tampilan kode program saja. Kalau mau dibagi dua seperti ini, kalau saya biasanya tampilkan dibagi dua dan sebelah sininya saya sembunyikan gitu. Jadi nanti ngoding di sebelah sini, kemudian melihat previewnya di bagian sebelah kanan. Ya, kita buka kembali. Terus bagian yang berikutnya yang digunakan untuk ngoding Java-nya itu ada di bagian Java. Kemudian di bagian ini, nah ini ada main activity. Kita double klik saja. Jadi nanti kita akan bekerja hanya menggunakan dua file ini saja. Jadi activity main.xml untuk merancang tampilan, kemudian main activity.java ini adalah bagian yang utamanya, otaknya, kode Java-nya kita buat di sini. Ya, kita mulai dari activity main.xml. Ini saya sembunyikan dulu. Kemudian model tampilannya ini bisa kita pilih, ada beberapa model tampilan. Kita pilih dari sebelah sini. Ini kalau dipilih ini model desain ya. Kemudian kalau dipilih model blueprint tampilannya begini. Kemudian ini kita pilih lagi kalau model desain dan blueprint. Nah, berarti ada dua. Ini model desainnya, ini model blueprintnya. Kalau saya sendiri, saya lebih suka menggunakan yang model desain gitu. Kemudian biar terlihat seperti HP Android yang sebenarnya, ini di bagian yang gambar mata ini silahkan diklik, terus dipilih bagian show layout decoration. Tunggu beberapa saat, maka nanti akan muncul tampilan kira-kira kalau di HP-nya seperti apa. Oh, ini masih blueprint ya, dipilih model desain. Nah, kira-kira begitu. Jadi supaya terlihat seperti di HP-nya persis, maka yang kita pilih dari tampilan seperti ini, kita pilih desain. Kemudian jangan lupa di gambar mata ini ditampilkan show layout decoration. Kalau begini nanti hilang, tidak seperti HP yang sebenarnya. Jadi kita pilih yang ini saja, show layout decoration gitu ya. Dan tampilannya biar lebih enak dilihat, kita besarkan sedikit, di zoom sedikit. Ini boleh digeser ke kanan biar tempat untuk membuat kode programnya agak lebih lebar di sebelah kiri ini. Nah, sekarang kita pakai yang paling sederhana saja dulu. Jadi ini kita buang, kita hapus ya. Kemudian layout utamanya ini kita ganti saja menggunakan linear layout. Dan ini kita blok, terus dituliskan linear layout, begitu saja ya. Tampilannya akan kosong seperti ini. Kemudian kalau kita lihat di rencana pembuatan aplikasi yang akan kita buat tadi, itu tampilannya seperti ini. Kita mulai dari membuat satu tombol saja dulu. Jadi kita bikin yang
ini dulu, kita membuat yang ini ya, tombol pesan. Kemudian nanti kita isi dengan kode program, kira-kira akan seperti apa proses pembuatannya ya. Mulai bikin yang seperti ini dulu. Cara pembuatannya adalah setelah membuat layout, ini pakainya linear layout. Kemudian jangan lupa diatur pakai orientation dulu. Orientation vertikal, maksudnya orientation vertikal itu akan disusun dari atas ke bawah. Jadi semua data atau semua view, semua kontrol itu akan disusun dari atas ke bawah seperti ini. Tombol 1, tombol 2 dan seterusnya akan disusun dari atas ke bawah. Nah, ini nanti yang di bawah yang disusun mendatar, ini kita pakai juga linear layout juga tapi yang horizontal. Jadi ada dua layout yang kita pakai, layout vertikal dan linear layout yang horizontal. Nah, kita bikin tombol pesan. Kita tuliskan di bawahnya buat button, ketikkan saja button ya. Kemudian kita atur lebarnya, width-nya kita pilih saja samakan dengan induknya, berarti kita pilih match parent ya. Kemudian tingginya kita atur wrap content, berarti sama dengan isinya, tampilannya seperti ini muncul. Kemudian langsung kita isi teksnya. Kita isi teksnya, tadi teksnya kalau kita lihat itu tampilannya adalah pesan gitu ya. Jadi kita tuliskan saja pesan di sini. Pesan, maka di sini muncul tulisannya pesan. Terus kalau kita lihat pesan ini tulisannya besar semua ya. Kita atur biar tidak besar semua. Kita tambahkan all caps. Nah, teks all caps kita ganti false. Nah, kira-kira tampilannya begitu. Terus ini kasih warna, kita beri warna background ya. Kita atur berarti backgroundnya bisa milih menggunakan warna yang sudah tersedia. Misalkan ini dari color, itu ada pilihan color ancient misalkan itu ya. Ini kita pilih, maka nanti dia akan dikasih warna seperti itu. Nah, warnanya apakah harus seperti ini? Tidak harus, kita bisa menggunakan warna yang lain. Cara mudahnya bagaimana memberi warna, kita pilih saja, ini kita blok dulu. Ini kita blok ya. Kemudian kita kasih saja crash. Terus kita kasih kombinasi warna RGB. Jadi misalkan saya tuliskan FF, kemudian 0000, misalkan seperti itu. Itu artinya FF ini merah ya. Ini bagian R-nya, 2 digit pertama ini bagian R-nya. Kemudian 2 digit yang berikutnya bagian green-nya. Kemudian 2 digit terakhir adalah bagian blue-nya. Jadi kalau saya pengen warna merah, maka FF itu nilai tertingginya ya. Nilai tertingginya menggunakan heksadesimal, dari mulai kalau 00 berarti itu paling kecil. 0000 maka keluarnya jadi hitam semua. Dari 1 berarti 01 gitu ya, 02 dan seterusnya. Nah, kalau saya menginginkan warnanya merah, maka saya kasihkan FF. Nah, kalau saya menginginkan green atau hijau, berarti ini kasih 00, ini kasih FF begitu ya, maka menjadi hijau. Kalau ingin biru berarti kita kasih ini 00, ini kita kasih FF, red, green, blue. Nah, tapi cara memilih warna seperti ini agak sulit ya, karena harus menghafalkan kode warna dan kombinasinya sangat banyak sekali. Cara termudahnya adalah kita sebutkan saja warna sembarang dulu, kemudian kita lihat di sebelah kiri ini ada kotak ya. Ini kita klik saja, maka muncul dialog untuk memilih warna. Nah, silakan dipilih warnanya, bisa digeser-geser di sini gitu ya. Digeser-geser menggunakan warna yang Anda sukai, silakan yang mana saja. Tidak harus sama dengan di rancangan aplikasi yang mau kita buat. Kalau tadi kita mau membuat yang seperti ini tampilannya, tidak harus sama persis gitu ya, mendekati saja atau sesuaikan dengan selera Anda mau menggunakan warna yang mana gitu. Nah, ini saya pilihkan yang ini. Kira-kira warnanya seperti itu.
Terus setelah warna ini jadi, jangan dibiasakan membuat kode warna dengan cara seperti ini saja, tapi kita masukkan kode warna yang kita buat ini ke dalam resource, ya, ke dalam resource color. Kenapa dimasukkan ke dalam resource color? Tujuannya adalah ketika kita nanti membuat tombol yang lain, kemudian tombol yang kita buat tersebut pengen sama persis dengan warna tombol yang sebelumnya sudah dibuat, itu akan lebih mudah karena kita kasih apa namanya, nama warnanya gitu ya. Jadi kita tidak memilih lagi warna secara manual. Caranya tinggal klik di sini gitu ya, kemudian dipilih itu sebelah kiri ada tanda lampu, dipilih pakai extract color resource. Nah, kemudian kita beri nama, misalkan saya kasih nama background tombol gitu ya, background tombol, kemudian tekan OK. Nah, ketika nanti mau membuat tombol lagi dengan background yang sama, maka tinggal kita sebutkan saja add color background tombol, kira-kira begitu. Nah, terus kita atur warna tulisannya. Warna tulisannya berarti kita kasih text color. Nah, text colornya pakai warna apa silahkan diatur. Kalau ngikuti di contoh aplikasi yang kita buat, ini kita pakai warna kuning, berarti kita kasih crash 00 ff kemudian 00 red green blue, diatur saja. Kita pilih dari sini, kita pilih warna kuning gitu ya, kira-kira seperti itu. Terus jangan lupa ini kita masukkan juga ke resource, jadi tinggal kita pilih di sini, kemudian extract color resource, terus kita beri nama warna tulisan tombol, misalkan begitu ya, warna tulisan tombol, kemudian tekan OK. Nah, terus ukuran hurufnya kita atur. Ukuran huruf berarti kita pakai text size ya, text size nya pakai satuan untuk huruf itu pakainya SP. Kita pakai misalkan saja 14 SP, atau kurang besar kita kasih 20 SP. Nah, ini kurung ya, kasih tanda slash ya, kita kasih tanda slash, sudah. Ini keluar tampilan seperti itu. Jadi tadi warna backgroundnya sudah diatur, warna tulisannya sudah diatur, kemudian warna ukuran hurufnya juga sudah diatur 20 SP. Terus ini terlihat terlalu nempel ya, terlalu nempel ke tepi-tepi dari layarnya. Biar tidak terlalu nempel, kita tambahkan padding di bagian layoutnya, di bagian linear layout di sini, di mana saja letaknya kita tambahkan padding, kita tambahkan saja misalkan 8 dp. Nah, itu jadi sudah tidak terlalu nempel. Gitu. Ini sudah jadi tombol pesannya gitu ya, kira-kira begitu. Terus yang selanjutnya, sebelum kita lanjutkan ke kode program Java-nya, kita lihat dulu tampilannya ini di emulator. Caranya tinggal kita jalankan saja. Cara menjalankannya tinggal pilih di sini ya, kemudian Anda bisa memilih emulator, tapi untuk sekarang tidak pakai emulator, kita pakai menggunakan HP langsung saja. Jadi ini kita pilih di HP yang saya pakai. Caranya adalah Anda hubungkan HP Anda ke laptop menggunakan kabel data, dan jangan lupa harus yang drivernya terbaca gitu ya, harus yang drivernya terbaca. Ini sudah saya hubungkan dan tinggal saya jalankan. Caranya diklik begitu saja, terus ini beberapa saat kemudian dia akan memproses. Tunggu sampai dengan bisa tampil di layar. Nah, nanti muncul di sini, akan menggantikan tampilan yang ini. Sudah sampai proses install ya, launching. Nah, dan ini adalah tampilannya, kira-kira seperti itu tampilannya.
Jadi muncul latihan 1 ya. Jadi kalau yang sebelumnya yang latihan, yang contoh dari aplikasi yang sudah jadi seperti ini, kemudian yang baru saja kita buat tampilannya begini. Nah, kalau kita klik tombol pesan ini belum terjadi apa-apa, jadi belum ada pesan yang muncul. Sekarang kita coba buat supaya bisa menampilkan pesan. Jadi ketika kita klik akan menampilkan tulisan selamat belajar Android, sama seperti contoh yang ini. Jadi kalau kita klik begini akan muncul selamat belajar Android. Oke, cara membuatnya masuk lagi ke aplikasi yang Anda buat ya. Masih di bagian XML ya, masih di bagian XML. Kita buatkan di sini, ditambahkan boleh di bagian mana saja. Dikasih enter begitu, tambahkan on click ya. On click terus kita buatkan nama metodenya. Jadi nama metodenya yang nanti kita isi dengan kode Java. Misalkan nama metodenya saya kasih nama saja, tampilkan pesan gitu ya. Kita kasih nama tampilkan pesan. Gitu ya. Kemudian kita pilih di sini ada pilihan create unclick handle. Tampilkan pesan gitu ya. Dan kita pilih di sini. Oh ya, ini create tampilkan pesan view in main activity. Nah, setelah diketikkan kita pilih di sini, kemudian pilih create tampilkan pesan dalam kurung view in main activity. Perintah ini akan membuat metode baru di bagian main activity. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini belum ada metode yang lain selain dari metode onCreate. Dia masuk lagi ke main activity, kemudian kita klik tadi di bagian sini, terus kita pilih create tampilkan pesan view in main activity. Nah, maka setelah itu akan dibawa ke main activity.java, akan muncul sebuah metode baru yang namanya tampilkan pesan. Kira-kira begitu. Nah, di bagian sini kita buatkan kode program untuk menampilkan pesannya. Cukup dengan tambahkan seperti ini saja, tos gitu ya. Tidak perlu ditulis semua ya. Ketikkan saja tos, langsung dipilih yang bawah itu ada pilihan create a new tos gitu ya. Di enter maka muncul langsung sintak lengkapnya. Dan di sini Anda tinggal mengisi bagian teks. Nah, di sini kita tuliskan saja selamat belajar Android, tinggal begitu saja. Untuk durasinya atau lamanya ditampilkan, ini ada pilihan short dan ada pilihan long. Kalau kita ganti tos titik, nah ini ada dua pilihan, ada long dan ada short ya. Long itu berarti agak lama ditampilkannya begitu ya. Kalau yang short itu pendek saja. Kita coba yang long biar kelihatan agak lama. Dan kalau sudah kita jalankan begini, jalankan lagi dan kita lihat di bagian aplikasi, di bagian layar HP-nya kita. Tunggu beberapa saat sampai dengan muncul. Nah, ini sudah muncul tampilannya latihan 1. Kita tekan tombol pesan. Nah, sudah muncul selamat belajar Android.